Kejadian 6 ayat 1-4, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun sahaja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, ada 3 pandangan utama mengenai identitas dari anak-anak Allah ini. Ada pandangan mengatakan mereka ini adalah malaikat yang jatuh. Ada juga mengatakan mereka ini adalah manusia yang berkuasa. Yang lain mengatakan mereka ini adalah keturunan yang saleh dari Set yang kawin campur dengan keturunan jahat dari Kain. Jangan kemana-mana, kita akan segera mengetahuinya bila mana kita tetap fokus pembahasan ini. Mohon jangan di skip-skip, karena kalau di skip-skip nanti tidak mengerti. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, untuk mengetahui jawabannya, biarkan Alkitab yang menjawabnya dan jangan membuat tafsiran yang tidak berdasarkan Alkitab. Kita tahu bahwa Adam diberikan seorang anak lelaki yang lain untuk menjadi pewaris perjanjian ilahi, ahli waris hak sulung rohani. Namanya Set. Nama Set berarti yang diangkat atau pengganti. Oleh karena kata ibunya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Kita boleh lihat itu dalam Kejadian 4 ayat 25. Set adalah seorang yang luhur tabiatnya, mengikut jejak Habel. Bahkan ia juga menerima pengetahuan tentang penebus itu dan petunjuk-petunjuk tentang kebenaran. Set melayani dan menghormati Allah. Ia berusaha sebagaimana Habel akan lakukan seandainya ia masih hidup untuk mengembalikan pikiran orang yang berdosa supaya menghormati dan menuruti Allah mereka. Setelah itu lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Umat yang setia telah menyembah kepada Tuhan sebelumnya. Tetapi bila mana manusia bertambah banyak, perbedaan antara kedua golongan itu menjadi lebih nyata dan jelas. Di satu pihak terdapat pengakuan yang terang-terangan untuk setia kepada Allah, dan di pihak yang lain terdapat cemoohan dan pemberontakan. Sebelumnya kita pasti ingat, setelah menerima kutuk dari Allah, Kain telah memisahkan diri dari rumah tangga bapaknya. Mula-mula ia telah memilih mata pencariannya sebagai seorang peladang, dan sekarang ia telah mendirikan sebuah kota yang dinamai menurut nama anak sulungnya. Ia telah pergi meninggalkan hadirat Tuhan, membuangkan perjanjian tentang Eden yang dipulihkan, untuk mencari harta benda serta kepeleseran di dunia yang berada di bawah kutuk dosa itu. Dengan demikian ia berdiri sebagai pemimpin orang-orang yang menyembah ilah dunia ini. Untuk beberapa waktu lamanya, kedua golongan ini tetap terpisah. Keturunan Kain tersebar dari tempat tinggal mereka yang mula-mula, terus meluas sampai ke padang dan lembah-lembah di mana keturunan Set bermukim. Dan untuk melepaskan diri dari pengaruh yang berjangkit, kini mereka ke gunung-gunung dan di sana mereka mendirikan rumah. Jadi kita mengerti sekarang bahwa ada 2 golongan, yakni keturunan Set dan keturunan Kain. Tadi dikatakan bahwa keturunan Set menjadi pewaris perjanjian ilahi, ahli waris hak sulung rohani. Bahkan digelar umat yang setia telah menyembah kepada Allah, melayani serta menghormati Allah sebelumnya. Dan keturunan Kain pula tidak diragukan lagi sebagaimana jejak Kain yang meninggalkan hadirat Tuhan, mencari harta benda serta kepeleseran dan orang-orang yang menyembah ilah dunia. Maka mengertilah kita selama ada perpisahan di antara 2 golongan ini, di mana anak-anak Allah, yaitu keturunan Set yang saleh, mereka dapat mempertahankan perbaktian kepada Allah dalam kemurniannya.
Tetapi dengan berlalunya waktu, mereka sedikit demi sedikit telah memberanikan diri untuk bercampur baur dengan penduduk lembah-lembah itu, yakni anak-anak perempuan manusia, yaitu keturunan Kain yang jahat. Dan kita tahu ceritanya, pergaulan itu telah menghasilkan akibat-akibat yang paling buruk. Itu sebab firman Tuhan katakan anak-anak lelaki Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu elok parasnya. Keturunan Set tertarik oleh kecantikan anak-anak perempuan keturunan Kain. Kini telah menyakiti hati Tuhan dengan mengadakan kawin campur dengan mereka itu. Larangan-larangan hukum yang ketujuh telah diabaikan dan mereka pun mengambil bagi dirinya sebagai istri menurut pilihannya. Turunan Set menempuh jalan-jalan yang ditempuh Kain. Itu sebab juga kitab Yudas mengatakan dalam Yudas 1 ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Lalu, siapakah orang-orang raksasa yang gagah perkasa dan orang yang kenamaan di zaman purbakala? Apakah ada manusia selain Adam dan Hawa? Berdasarkan analisis teks bahasa Ibrani, Allah hanya menciptakan satu laki-laki, yaitu Adam, dan satu perempuan, yaitu Hawa. Hal itu dibuktikan dengan penggunaan bentuk dalam tata bahasa Ibrani. Lalu siapakah orang-orang raksasa yang gagah perkasa dan orang yang kenamaan di zaman purbakala? Orang-orang raksasa atau disebut Nephilim, akar kata Nephal, he fell, yaitu jatuh. King James Version dan LAI menerjemahkannya dengan giants, yaitu raksasa. Nephilim atau orang-orang raksasa, terjemahan ini tidak terlalu salah. Karena memang menunjukkan bahwa orang Nephilim itu mempunyai ukuran tubuh yang besar, yang diperjelas dengan kata Gibor. Gibor atau orang-orang gagah perkasa ini menunjukkan bahwa orang Nephilim adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan fisik atau kepandaian berkelahi yang hebat. Manakala kata Hashem atau orang kenamaan atau orang terkenal ini menunjukkan bahwa orang Nephilim ini terkenal karena jahatnya. Jadi arti ayat 4 seluruhnya ialah pada waktu itu sudah ada perampok-perampok, tetapi lalu dengan adanya perkawinan campur antara anak-anak Allah, yaitu keturunan Set yang saleh, dan anak-anak manusia, yaitu keturunan Kain yang jahat, lalu lahir lagi orang-orang yang sejenis dengan perampok-perampok itu. Kata Nephilim bisa juga berarti to fall, yaitu jatuh. Mungkin semua orang yang bertemu mereka jatuh tersungkur karena takut kepada mereka. Nepal, yaitu jatuh, maka makna kata Nephilim bisa juga berarti to fall upon atau to attack, menyerang. Jadi Nephilim berarti penyerang, bandit, perampok. Jadi kedua arti ini bisa digabungkan jadi kata Nephilim, menunjukkan kepada perampok-perampok yang ditakuti orang. Sebagai kesimpulan, manusia yang pertama kali diciptakan Allah adalah Adam dan Hawa. Itulah yang dinyatakan Alkitab. Tidak ada manusia lain yang diciptakan selain Adam dan Hawa. Jadi siapakah orang-orang raksasa atau kaum Nephilim itu? Kaum Nephilim adalah manusia biasa yang lahir dari perkawinan campur antara keturunan Set yang hidup saleh yang disebut anak-anak Allah dengan keturunan Kain yang disebut anak-anak manusia yang hidup duniawi. Mereka bukan manusia yang hidup di luar jalur Adam. Apalagi dijelaskan dalam bagian lain dalam Alkitab bahwa Nephilim adalah juga nama dari suku Enak, bangsa Kanaan. Itu kita boleh lihat di dalam Bilangan 13 ayat 33. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.